Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia dengan NIM 0308 Di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Berkreasi Membuat Media dan Alat Peraga dalam Mengenalkan Matematika dan Sains Terhadap Anak Usia Dini. Matematika adalah mata pelajaran yang penting. Matematika juga termasuk mata pelajaran yang menjadi standar untuk diuji ketika akan masuk atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, bagi kebanyakan orang, ternyata matematika seringkali dianggap sebagai pelajaran yang sulit, bahkan menakutkan. Lalu, bagaimana dengan anak kecil bisa diajarkan matematika sejak dini? Apakah mereka tidak akan merasa kesulitan sehingga mereka malah frustasi sejak dini terhadap matematika? Materi dan konsep matematika yang diajarkan harus sesuai dengan kemampuan dan tahap berpikir. Anak yang bersangkutan membangun rasa ingin tahu anak secara alami terbentuk. Ukuran, jumlah, konsep-konsep dasar lain dalam matematika. Peduli dan tertarik terhadap apa yang dikatakan anak. Hal ini akan mendorong anak untuk menceritakan pengalaman dan penemuan mereka. Penerimaan terhadap sejumlah kegiatan matematika yang dilakukan anak. Hal ini akan mendorong kepercayaan diri anak untuk tetap berpikir, bertanya, dan berbagai pengalaman tentang hal yang dialami oleh anak. Dan ada pun contoh kreasi yang dapat digunakan untuk kegiatan membentuk pembelajaran anak usia dini. Khususnya pembelajaran matematika. Pertama, melakukan pengulangan. Pengulangan bisa berfungsi sebagai pemuat sehingga konsep lebih tertanam di otak anak. Sering-seringlah melakukan pengulangan terhadap konsep matematika yang telah diajarkan. 2. Lingkungan yang kondusif. Anak tidak pernah bisa berkembang optimal jika ada lingkungan yang kurang kondusif, yang kurang menjaga. Membantu menumbuhkan semangat belajar, penghargaan, dan penguasaan matematika pada anak adalah sangat penting, sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia saat ini memberikan kemampuan matematika yang cukup kuat. 3. Membuat menyenangkan. Belajar apapun akan lebih efektif jika belajarnya menyenangkan, maka agar pembelajaran matematika bisa lebih berhasil. 4. Menggunakan beragam media belajar. Itu tidak harus berhadapan dengan buku dan alat tulis. Guru sekali menontonkan video edukatif kepada anak sesuai dengan pembelajarannya. Dan contoh alat peraga dalam mengenalkan matematika. Yang pertama, mengukur panjang atau lebar halaman. Langkah-langkah permainannya: ajak anak ke halaman, amati bersama bentuk halaman, tentukan titik awal pengukuran, beri tanda dengan batu atau benda lainnya. Kedua, siapkan kertas, pensil, spidol. Ajak anak untuk mengukur panjang atau lebar halaman dengan langkah kaki anak. Dapat dicontohkan terlebih dahulu ya. Dan ketiga, dampingin anak selama proses pengukuran. Setiap langkah anak dihitung banyak langkah yang ditempuh untuk mengukur panjang atau lebar halaman. Yang kedua, menghitung tanaman. Langkah permainannya, ajak anak ke halaman bersama, amati tanaman-tanaman yang ada di halaman. Kedua, siapkan kertas, buku, pensil, dan krayon. Ketiga, ajak anak berkeliling halaman sambil menghitung jumlah tanaman yang berada di halaman. Bimbing anak selama proses penghitungan tanaman. Keempat, setelah selesai semua halaman dihitung, bimbing anak untuk menulis beberapa banyak tanaman yang ada di halaman. Yang keempat, menghitung dan mengumpulkan batu-batu. Langkah permainannya, saat di halaman, ajak anak untuk mengamati bebatuan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, ajak anak menghitung bebatuan yang telah dikumpulkan. Ketiga, anak juga dapat diajak mengelompokkan batu-batu dan jumlah yang sama. Keempat, setelah selesai semua bebatuan dihitung, amati anak untuk menulisnya dengan media yang ada, berapa banyak batu yang ada di halaman. 4. Mengukur tinggi tanaman. Langkah-langkah permainannya, ajak anak ke halaman bersama anak, temukan letak pot-pot yang berisi tanaman. Kedua, bersama anak mengumpulkan semua pot berisi tanaman di tengah halaman atau di tempat yang luas. Yang ketiga, ajak anak untuk mengamati persamaan dan perbedaan pot-pot berisi tanaman yang sudah dikumpulkan. Keempat, ajak anak untuk mengurutkan pot-pot yang berisi tanaman. Kelima, apabila sudah selesai, foto hasil kegiatan menggunakan pot-pot yang berisi tanaman. 5. Plat nomor motor. Langkah-langkah permainannya, siapkan buku, kertas, dan pensil atau spidol. Kedua, ajak anak ke garasi letak motor berada. Kenalkan
jenjang sekolah dasar. Sains ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikenalkan pada anak usia dini, karena sains dapat mengajak anak untuk berpikir kritis, sehingga dengan sains anak tidak begitu saja menerima dan penolakan sesuatu. Selama ini kurangnya pengetahuan anak dalam konteks pembelajaran sains dikarenakan mode pembelajaran yang dilakukan kurang menarik minat anak. Untuk mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung, pembelajaran sains yang dilakukan juga belum seutuhnya mengacu pada pembelajaran anak usia dini yang dilakukan sambil bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Ada dua proses pembelajaran sains bagi anak usia dini, yaitu proses ilmiah dan keterampilan. Proses ilmiah pembelajaran sains. Sains pada hakikatnya sudah bisa ditanamkan sejak usia dini, karena sejak lahir anak sudah mengenal alam dengan berbagai caranya sendiri-sendiri. Pembelajaran sains memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia-manusia yang mampu berpikir kreatif dan logis. Anak usia dini memiliki kemampuan untuk mengamati, mengeksplorasi, dan menemukan dunia di sekitar mereka. Kemampuan dan kecenderungan ini merupakan dasar untuk belajar ilmu yang dapat dan harus didorong serta didukung sejak dini. Di samping itu, penggunaan alat bermain edukatif dari bahan dasar daur ulang dalam pembelajaran sejak dini mampu menciptakan generasi mendatang yang lebih baik dalam hal pemeliharaan lingkungan, sehingga tercapai lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh makhluk hidup. Dan ada pun contoh kreasi yang dapat digunakan untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran anak usia dini, khususnya pembelajaran sains adalah: yang pertama, batu-batuan. Batu-batuan dapat dimanfaatkan untuk bermain, menghitung bunyi-bunyian, dan juga membuat bentuk binatang lainnya. Kedua, kayu. Kayu yang dipilih adalah kayu yang cukup keras dan kering agar bubuk atau jamur kayu tersebut sehingga tidak mudah ditermakan oleh anak didik. Ketiga, daun-daun. Daun-daun juga dapat digunakan sebagai alat untuk melukis atau prakarya seperti membuat topi, boneka dari daun, mencetak juga dapat dalam kegiatan matematika seperti mengukur daun, membedakan kasar halus, mengelompokkan macam-macam bentuk daun. 4. Biji-bijian. Biji-bijian dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung seperti congklak atau hiasan. 5. Pelepah daun. Pelepah dapat digunakan sebagai baling-baling, alat musik atau kuda-kudaan, dan juga dapat untuk meronci. 6. Bambu. Bambu dapat digunakan sebagai alat musik atau permainan menyusun bangunan. Contoh alat peraga dalam mengenalkan sains pada anak usia dini. Yang pertama, bermain dengan buah. Bermain dengan aneka buah memberikan pengetahuan tentang kepada anak tentang bermacam-macam buah dengan aneka ragam bentuk dan bahan yang berbeda. Bahannya yang disediakan pertama wadah atau piring dan macam-macam buah. Cara kecilnya, siapkan wadah atau piring, letakkan macam-macam buah, ajak anak untuk menyebutkan nama-nama buah, warna, dan bentuknya. Yang kedua, bermain mengenal rasa. Bermain mengenal rasa memberikan kesempatan anak untuk memiliki pengalaman tentang rasa, bau, tekstur, kasar halus melalui inderanya. Yang ketiga, bermain menanam dalam pot. Bermain menanam dalam pot memberikan pengalaman kepada anak untuk mengenal lingkungan melalui pengamatan dan pembedaan. Kegiatan dapat dikembangkan dengan mengamati dan membedakan. Kegiatan dapat dikembangkan dengan mengamati proses tumbuhan tanaman. Yang keempat, bermain merawat tanaman. Bermain merawat tanaman memberikan pengalaman kepada anak untuk mengelompokkan dan dapat membedakan tanaman yang dirawat dan tanaman yang tidak dirawat. Tanaman yang disiram akan mendapatkan makanan karena air dan akan diserap oleh akar menuju daun sehingga bahan fotosintesis. Fotosintesis berguna bagi tanaman dan berfungsi sebagai makanan dan tumbuhan. 5. Bermain mengocok telur. Perubahan yang terjadi pada saat bermain mengocok telur yaitu adanya busa, karena pada putih telur mengandung senyawa albumin, yaitu protein yang bersifat mampu membentuk busa. Pembusa ini dapat terjadi karena ada udara atau gas terangkap dalam udara sebanyak-banyaknya. Dapat dilakukan melalui pengocokan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.